Itu barokahnya kiai-kiai yang nggak punya gelar di musola, kadang santrinya datang, kadang nggak jelas lah pokoknya. Tapi bagus, siapa saja bisa belajar kapan. Coba kalau pendidikan Islam hanya ada di kampus, mau belajar saja harus kuliah dulu. Yang tua-tua nggak bisa belajar. Coba kalau semua lembaga pendidikan itu kayak pondok-pondok besar yang pakai persyaratan, mau ngaji daftar dulu, silakan ke sekretariat. Sudah diselesaikan administrasi itu. Maka bergembira kiai musola yang tidak bersertifikasi, konsultan Islam sing konten setiap saat. Dia itu barokah. Apalagi santri-santri yang goblok itu barokahnya luar biasa. Betul. Saya itu punya sekian santri yang dulu teman saya, kelihatannya goblok, ini manfaatnya luar biasa. Cuma dia kagum sama saya karena saya korban jadi konsultannya dia. Dia itu di pedalaman Kalimantan, di tengah hutan. Ya kalau dulu mungkin oleh pemerintah disebut ilegal logging, lalu dulu. Ya dia nggak nyuri, karena perasaannya orang sana ya milik wilayah, dia ikut orang sana. Tersingkat cerita, orangnya hanya kadang 20. Tanya, dulu nggak ada HP, Gus, saya ini hanya 20 orang di tengah hutan, Jumatan enggak? Kalau saya bilang menurut fikih Syafi'i tidak wajib kan, hanya 20, tidak 40. Tapi kalau ingin duhur ya nggak apa-apa. Enggak, kalau belajar duhur nggak mau, Jumat-Jumat kok duhuran gitu. Masyarakatnya ya lucu. Oh ya nggak apa-apa, Jumatan tak carikan madhab. Saya kan kebetulan yang mengkaji al-madhabul akbar. Singkat cerita begini, natijanya apa? Kadang kita yang pinter, yang LC, yang doktor, itu dakwah kemudian Nyon Sewu dengan tanda kutip mendapat honor. Sementara yang goblok kadang itu karena nggak ada tanah, wakafnya tanahnya diwakafkan, punya uang diberikan. Intinya itu kadang yang goblok menjadi pendiri masjid, kadang yang pinter mendapat bisaroh dari uang kas masjid. Artinya introspeksi saja, meskipun itu halal, soalnya meskipun itu halal, tapi kita introspeksi. Ini pentingnya selalu kita berdoa Rabbana dzolamna anfusana wa lam taghfir lana. Dulu pernah saya disuani orang juara MTQ terus mendapat umroh. Dia bangganya bukan main. Saya ini kiai sering ada yang saya bilang gini, kamu umroh saya senang. Bagaimanapun ini prestasi karena barokahnya Quran. Tapi kamu juga harus hormat sama kiai musola. Itu ngulang Quran puluhan tahun tidak pernah dapat hadiah. Coba hafal Quran kemudian lanyah dan dapat hadiah umroh, itu kan cara bahasa agamanya manfaatuhu maksurah. Manfaat umroh itu kan hanya untuk dia. Tapi kiai yang mulang di musola-musola ngajar 10 tahun, berapa ratus orang yang bisa baca Quran karena dia, tidak ada yang ngasih hadiah umroh. Kira-kira fadilnya, keutamanya indah Allah, utama mana Pak? Ini minterkan orang banyak tanpa hadiah, ini pinter gadakan lewat lomba lagi dapat umroh. Tentu kita tidak mengharamkan itu, kita respect, tidak masalah. Tapi kalau mau luhur salah wakaf, karena kalau mau luhur nanti menafikan keistimewaan orang-orang yang istiqomah mengajar. Jadi kita fair saja. Ini juga penting untuk Syiah, ya, supaya anak-anak semangat hafalkan. Tapi jangan lupa yang sedang ngajar-ngajar yang nggak jelas tadi, yang muridnya kadang 3, kadang 2, tak tanya Pak yang ngaji berapa, 10 Gus, lah datang 2 ya biasa gini Gus, kadang 2, kadang 1. Ya seperti di sini di perantauan jamaahnya masih tidak istiqomah, tak jamin itu. Jadi nggak usah saya tanyakan, itu sudah pasti. Jadi jamaah itu nomor 2, nunggu pas nganggur liburan kan gitu. Jadi saya mohon beragama itu diniatin sholihah. Ijazah bapak saya ke saya itu yang berulang-ulang, sementing aku itu dua qalbin salim. Makanya kata Allah, zaman itu ilaman atau wah di qalbin salim. Yang selamat di hari mahsyar itu hanya satu orang yang sowan Allah di qalbin salim, dengan hati yang selamat. Hati yang selamat itu melihat kubu lain ya dengan insaf. Ya melihat yang bunut ya biasa, tidak bunut biasa, itu masalah khilafiyah biasa. Dulu itu Imam Abu Hanifah tidak pernah bunut. Jadi tidak bunut itu bukan mazhab Muhammadiyah, mazhabnya Abu Hanifah. Muhammadiyah tidak mujaddid, juga tidak mujtahid. Yang bunut juga bukan mazhab Hasyim, mazhabnya Imam Syafi'i. Dulu ya biasa. Imam Syafi'i itu kalau Jumatan di Masjid Abu Hanifah ya nggak bunut. Ketika ditanya 5 dalam takluk, waqat qulta bi sunniyati, kenapa kamu tidak bunut padahal kamu berpendapat bunut itu sun? Jawaban Imam Syafi'i ada ban ma'hadal imam, saya sungkan sama imam. Padahal Imam Abu Hanifah waktu itu sudah wafat, hanya makamnya. Dulu itu biasa sekali karena apa ya? Karena mereka pandangannya luas, apa pandangannya?
Ada seorang ulama ditanya, kalau ada orang kawin yang nyun sewu hamil di luar nikah, kemudian akhirnya nikah, bagus enggak? Saya ulang lagi, enggak usah aku tertawa, awas kalau tertawa. Ada orang hamil di luar, kemudian dinikahi sama yang hamil, itu bagus enggak? Ada ulama yang bilang, bagus lah. Kan kaget ulama yang garis keras. Bilang-bilang dirajam atau dipukulin kayak tuh. Kira-kira kan pikirannya gitu karena suka ngadili orang yang. Ini ada di kitab Mizan Kubro. Kalau nggak percaya lihat di kitab Khilaful A'immah Rahman. Karena cara berpikir sederhana. Terus dia punya riwayat dari Rasulullah SAW yang ngomentari seperti itu, jawabannya begini. Qad kharaja min sifahin ila nikahin. Saya ulang lagi, qad kharaja min sifahin ila nikahin. Berarti dua orang itu telah keluar dari tradisi kumpul kebo menjadi tradisi nikah. Misalnya malam ini dia masih kumpul kebo, terus paginya nikah, malamnya lagi kan sudah sah. Artinya apa? Dia keluar dari tradisi sifat, sekarang ke tradisi nikah. Artinya melihatnya masa depan saja, tidak usah lihat masa belakang. Jadi ulama ya ringan saja. Ya ada ulama yang tetap marah. Susah apa sih langsung kawin disik ngapain baru setelah itu kawin? Ya bagus supaya jadi apa ya supaya jadi pelajaran. Ya monggo saja yang tetap keras supaya tanfir kalau dalam bahasa Arab tanfir, tasna atau takbir memperburukkan yang memang buruk. Tapi yang ini juga bagus sudah kadung ya sudah sekarang dia mau tobat ya komentari saja qad kharaja min sifatin ila. Ini penting saya utarakan, jadi nanti mungkin saya ada 1-2 pertanyaan, 2 saja, saya capek ini karena yang kelas pertanyaan jangan keluar, saya ulang lagi pertanyaan jangan keluar. Terus yang ringan-ringan saja, karena agama ini dibangun dengan keringanan tadi yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dan kalau pertanyaannya ekstrim itu nanti rusak. Kata Rasulullah innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Dulu orang rusak itu karena banyak tanya. Karena nanti kalau Allah ditanya itu mesti tersinggung. Karena apa ya? Orang tanya itu tadi mengkritisi perintah. Sampai tahu kenapa malaikat dimarahin Allah? Gara-gara apa? Tanya. Ya tak ceritanya sedikit ya. Allah kan memaklumatkan ke alam langit. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya putuskan bahwa manusia ini jadi khalifah fil ard. Malaikat langsung tanya apa? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku. Yang benar saja ya Allah, tolong dievaluasi. Manusia itu kan potensi yang rusak. Yusidu itu fi'il mudhari, berarti mustaqbal. Cara terjemahan bebasnya manusia itu berpotensi merusak. Wasfikud dima dan berpotensi mengalirkan. Betul hanya tanya, tapi artinya kan gini. Ya Allah, kali ini kayaknya tidak pas keputusan kau ini. Tolonglah dievaluasi. Makanya Allah marah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Karena tanya ini, makanya syaratnya Nabi itu harus ilmi, nggak boleh intelektual jadi Nabi. Itu. Misalnya intelektual jadi Nabi, kok ketemu malaikat di gua Hira, kenapa di sini, kenapa tidak di mall saja? Jadi repot. Karena semua disoal secara intelek. Makanya saya syukur sama Anda jadi Nabi dan tidak akan jadi Nabi. Nah, amal inteleknya itu. Jadi ini penting saya utarakan karena sekarang itu agama mau dicerdasin, ngajinya agak gelem tapi mau kritis. Itu bahaya betul. Makanya innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masa ini karena banyak pertanyaan. Ini bahaya betul. Masa Allah dievaluasi.